Pagi itu, kota kecil di pinggiran Jawa Tengah terlihat begitu tenang. Matahari masih enggan menampakkan sinarnya. Kabut tipis menyelimuti jalan raya yang mulai ramai oleh motor dan pedagang keliling. Di sudut terminal tua yang catnya mulai terkelupas, sebuah angkot warna biru dengan bodi berkarat pelan-pelan keluar dari pangkalan. Angkot itu milik Mulyono, seorang pria berusia 45 tahun yang setiap hari menggantungkan hidupnya dari ongkos penumpang. Hidupnya sederhana, tapi di balik kesederhanaan itu ada cerita panjang tentang perjuangan dan pengorbanan. Setiap pagi, Mulyono bangun lebih awal dari orang kebanyakan. Dia akan menjerang air untuk secangkir kopi hitam, mencium kening istrinya yang masih terlelap, lalu memeriksa kantong uang receh untuk kembalian. Anak-anaknya belum bangun, dan dia selalu berusaha meninggalkan rumah dengan hati-hati agar mereka tidak terbangun dari tidurnya. Angkot tua yang ia kemudikan bukan miliknya sendiri, tapi hasil cicilan yang hampir lunas. Dengan kunci di tangan, dia selalu berdoa sebelum memutar mesin. Ya Allah, lancarkan rezeki hari ini. Hari itu awalnya terasa biasa, sama seperti hari-hari sebelumnya. Suara mesin angkotnya meraung lirih, klakson ditekan pelan-pelan untuk menarik penumpang. Jalanan lengang, udara dingin dan aroma gorengan dari warung pinggir jalan terasa akrab baginya. Mulyono tak pernah mengeluh meskipun penghasilannya kadang pas-pasan, bahkan kurang. Baginya, rezeki tidak pernah salah alamat. Namun, ia tak pernah menyangka pagi itu adalah awal dari cerita yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di kaca spion, ia melihat wajahnya yang mulai menua. Garis kerutan di dahi, rambut yang mulai memutih. Tapi sorot matanya tetap penuh semangat. Sambil menyetel radio bututnya yang hanya menangkap siaran lokal, Mulyono menarik napas panjang. Dia tidak tahu bahwa takdir sedang menyiapkan kejutan besar. Sebuah pertemuan kecil akan membuka jalan cerita tak terduga. Dan semua itu dimulai ketika seorang penumpang misterius naik ke angkotnya hari itu. Di sebuah perempatan kota yang mulai ramai, Mulyono melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan. Wanita itu tampak berbeda dari penumpang biasa. Pakaiannya rapi, dengan blus putih elegan dan rok panjang yang berkilau lembut tertimpa sinar matahari. Tas hitam di tangannya terlihat mahal, dan aroma parfum berkelas samar tercium saat ia melangkah masuk ke dalam angkot. Mulyono sempat terdiam beberapa detik, tapi buru-buru menyapa ramah. "Mau kemana, Mbak?" Perempuan itu hanya tersenyum kipis dan menyebutkan sebuah alamat yang asing di telinga Mulyono.
Nama tempat itu terdengar seperti perumahan elit yang jarang ia lewati. Dengan sopan, ia mengangguk dan mulai menjalankan mobilnya. Suasana di dalam angkot terasa berbeda, hening, seolah waktu melambat. Tidak ada suara tawa penumpang atau obrolan khas pagi hari. Hanya suara mesin tua dan deru angin dari jendela yang sedikit terbuka. Sesekali, Mulyono melirik kaca spion. Wanita itu duduk tegak, tatapannya lurus ke depan dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ada kesedihan di matanya, atau mungkin kegelisahan. Sebagai sopir angkot, Mulyono terbiasa membaca wajah orang. Banyak penumpangnya datang dengan beban hidup masing-masing. Tapi perempuan ini berbeda. Ia tampak seperti seseorang yang membawa rahasia besar. Saat angkot melewati jalanan kota, lampu lalu lintas dan hiruk-pikuk pagi menjadi latar belakang yang kontras dengan keheningan di dalam kabin. Mulyono sempat mencoba membuka percakapan ringan, menanyakan pekerjaan atau sekedar mengomentari cuaca. Namun jawabannya selalu singkat. Senyumnya ramah, tapi ada jarak yang tak terlihat. Itu membuat Mulyono penasaran. Siapakah perempuan ini? Kenapa dia naik angkot dengan pakaian seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai memenuhi benaknya. Perjalanan terus berlanjut hingga tiba-tiba perempuan itu berbicara dengan suara lembut namun tegas. "Pak, boleh saya tanya sesuatu?" Mulyono melirik sebentar dari kaca spion, lalu mengangguk. "Kalau Bapak tiba-tiba dapat uang 2 miliar rupiah, apa yang akan Bapak lakukan?" Pertanyaan itu membuatnya terkejut. Dia tertawa kecil, mencoba meredakan suasana. "Waduh Mbak, duit segitu mah gak pernah saya bayangin. Bisa lunasin cicilan angkot, bangun rumah, nabung buat anak-anak, dan ya hidup tenang lah." Perempuan itu tersenyum samar. "Kalau ada orang yang kasih uang itu ke Bapak dengan satu syarat, Bapak mau nggak?" Mulyono terdiam. Hatinya berdebar. Ia tak tahu kenapa percakapan ini terasa serius. Tatapan wanita itu di kaca spion begitu dalam, seolah menebus pikirannya. "Syaratnya apa, Mbak?" tanyanya hati-hati. Suasana di dalam angkot mendadak terasa mencekam. Jalanan yang ramai terasa hening. Hanya suara mesin tua yang menjadi latar belakang. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia menatap keluar jendela, melihat orang-orang berlalu lalang, sebelum akhirnya berbisik, "Saya ingin pulang, Pak. Tapi saya butuh teman. Saya takut pulang sendirian." Mulyono semakin bingung. Apa maksudnya?
Kenapa seorang wanita elegan seperti dia ingin ditemani pulang? Pertanyaan itu berputar di kepalanya. Namun ia tetap fokus mengemudi, mencoba meredam rasa penasaran yang semakin membuncah. Perempuan itu tiba-tiba mengeluarkan koper kecil dari bawah kursinya. Koper itu terlihat baru dan mahal. Ia meletakkannya di kursi sampingnya lalu membuka perlahan. Mulyono terkejut. Di dalam koper itu ada tumpukan uang ratusan ribu rupiah yang rapi. Jumlahnya begitu banyak hingga ia tidak bisa menghitungnya hanya dengan satu pandangan. Tangannya refleks menggenggam setir lebih keras. Jantungnya berdegup kencang. "Pak Mulyono," ucapnya pelan tapi jelas. "Uang ini untuk Bapak. Kalau Bapak mau temani saya pulang ke kampung halaman." Mulyono membeku. Ia sempat mengira syaratnya hal buruk atau berbahaya, tapi ternyata sederhana. Namun di balik kesederhanaan itu ada sesuatu yang terasa janggal. "Kenapa saya, Mbak? Kenapa nggak naik taksi atau mobil pribadi aja?" Perempuan itu menunduk, air matanya mulai menetes. "Saya lelah, Pak. Saya lelah pura-pura bahagia di kota ini. Saya sukses. Saya punya semua yang orang mau. Tapi saya sendirian. Saya cuma mau pulang ke rumah, ke tempat di mana saya bisa jadi diri saya sendiri. Tapi saya takut. Saya butuh seseorang yang bisa saya percaya. Entah kenapa, saya ngerasa Bapak orangnya baik." Mulyono menelan ludah. Suasana di dalam angkot kini terasa semakin emosional. Wanita itu menatapnya dengan mata berkaca-kaca seolah berharap Mulyono akan mengerti. Ia tahu ini bukan soal uang semata. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Akhirnya, Mulyono memutuskan untuk menuruti permintaan perempuan itu. Mereka berangkat malam itu juga. Angkot tuanya melaju pelan di bawah hujan deras, melewati jalanan kota yang sepi, menuju pedesaan di ujung Jawa. Sepanjang perjalanan, mereka banyak berbicara. Perempuan itu menceritakan hidupnya, tentang masa kecilnya yang penuh kehangatan, tentang perjuangan merantau, dan tentang kesepiannya meskipun ia bergelimang harta. Mulyono hanya mendengarkan. Sesekali ia memberikan nasihat sederhana seperti nasihat seorang bapak kepada anaknya. Perempuan itu menangis, tertawa, lalu menangis lagi. Perjalanan panjang itu menjadi perjalanan yang syarat makna. Saat sampai di depan rumah kayu sederhana di tengah desa, perempuan itu terdiam lama. Matanya berbinar melihat rumah masa kecilnya, meski catnya sudah pudar dan pekarangan dipenuhi rumput liar. Ia menangis, lalu menoleh ke Mulyono. "Terima kasih, Pak. Tanpa Bapak, saya nggak akan pulang."
Ia menyerahkan koper itu. Mulyono menolak, tapi perempuan itu hanya tersenyum. "Ambil ini, Pak, buat masa depan anak-anak Bapak. Saya cuma pengen bahagia, dan malam ini Bapak udah bikin saya bahagia." Saat perempuan itu masuk ke rumahnya, Mulyono hanya duduk di dalam angkotnya, menatap hujan malam. Ada perasaan hangat di hatinya, campuran antara bahagia dan haru. Dia sadar hidupnya baru saja berubah, tidak hanya karena uang, tapi karena dia belajar bahwa kebaikan sekecil apapun bisa menyelamatkan seseorang dan mungkin juga menyelamatkan dirinya sendiri.